Pamanku berbisik di telingaku. Jangan percaya ayahmu. Suaranya tipis, hampir menjadi ranting yang patah di tengah malam. Aku masih ingat napasnya, terengah, berat, berbau antiseptik dari rumah sakit. Matanya menatapku dengan ketajaman yang tidak cocok untuk tubuh yang sudah hendak lelah. Simpan ini. Sekarang. Dia menekan sesuatu ke tanganku. Benda itu kecil, plastik, kering seperti kertas, tapi bulat dan dingin. Sebelum aku sempat bertanya, bibirnya bergerak lagi, lebih lambat, seolah menimbang tiap kata. Kalau dia bilang ini untuk kebaikan, jangan percaya. Dia sudah merencanakan. Kata-kata itu jatuh seperti batu ke kolam yang tadinya tenang. Riak-riaknya segera membesar sampai aku tidak bisa melihat dasar lagi. Pagi itu tampak seperti pagi-pagi lain. Matahari masuk melalui celah gorden, menerpa meja makan yang dipenuhi piring sisa sarapan. Wangi kopi masih menggantung, tetapi ada rasa yang salah. Ada kekosongan di antara suara sendok dan radio yang seharusnya mengisi ruang. Ayahku duduk seperti biasa. Hampir selalu datang ke meja dalam kaos rumah. Rambutnya dielus seadanya, wajahnya ramah seperti orang yang tidak punya rahasia. Dia menyapa dengan satu kalimat pendek. Sudah sarapan? Dan kembali menunduk ke koran. Hemisfer otakku bekerja dengan cara aneh. Aku mencari petunjuk sekecil apapun. Sejak kecil aku hafal kebiasaan ayah. Ponselnya selalu diletakkan dengan layar menghadap ke bawah. Kunci mobil tergantung pada paku yang sama di dinding. Rokok di asbak di sebelah kursinya saat ada tamu. Pagi itu sesuatu berbeda. Ponsel di atas meja terbalik seperti biasa, tapi ada bekas sidik jari samar di pinggirnya. Seolah orang lain baru saja menyentuhnya. Kunci mobil tidak menggantung. Dan, yang paling aneh, ayah menoleh ke arahku dengan tatapan yang terasa seperti hutang lama. Aku menimbang. Mungkin itu hanya paranoia. Mungkin pamanku bermaksud baik tapi salah paham. Mungkin aku membaca terlalu banyak cerita. Tapi kemudian, ketika aku menundukkan kepala untuk merapikan gelas kopi, ponsel itu berbunyi, tapi tidak dengan nada biasa. Itu seperti dering lama yang menahan bunyi terakhirnya sebelum menghilang. Sekilas, pesan muncul dan lenyap karena layar terkunci. Aku meraih ponsel itu, dan jariku menyentuh retakan halus di tepian kaca. Seketika pikiranku melompat ke malam sebelumnya. Pamanku datang dengan setumpuk komponen kecil, matanya merah karena kurang tidur. Ia membawaku sebuah daftar dan berkata, "Kamu harus mengecek ini, Nara." Aku pikir itu hanyalah upaya protektif biasa dari seorang paman, orang yang cemas pada keponakan. Lalu aku teringat benda kecil yang pamanku tekan tadi di rumah sakit. Plastik bulat, dingin. Aku merasakan sesuatu di saku jaketku. Tangan gemetar ketika ku buka. Ada potongan kartu memori, hampir seperti keping yang terselip di antara kain. Sejenak aku duduk terpaku. Kartu kecil itu tampak tak berbahaya, tapi pamanku menatapku dengan mata yang berisi rahasia dan berkata, "Di dalamnya ada sesuatu yang akan meruntuhkan bangunan kepercayaanmu." Disinilah semuanya mulai berputar. Pamanku, yang kau bayangkan sebagai lelaki sederhana, yang bisa memperbaiki kipas angin dan mengganti antena TV, adalah orang yang menyelami ponsel-ponsel tua, membongkar casing, dan membaca metadata seperti ia membaca kitab suci. Dia bukan teknisi dengan gelar, tapi punya keahlian lama yang ia pelajari selama puluhan tahun bekerja di bengkel elektronik kecil di pasar tradisional. Ia tahu cara melihat apa yang disembunyikan bukan dari layar, tetapi dari bekas sentuhan, dari file yang tampak tidak penting. Aku membawa ponsel itu ke kamarnya. Ponsel ayahku, bukan milikku, dengan alasan ingin menelpon kantor. Dia menatapku sebentar, lalu pergi ke garasi. Saat pintu menutup, ada sesuatu yang bergetar di dadaku. Aku menelpon pamanku, suaranya serak. "Bawa ponselnya kemari. Jangan hidupkan di depan siapapun." Aku mengangguk, walau dia tidak bisa melihat. Di jalan menuju bengkel kecilnya, aku terus mengulang bisikannya. "Jangan percaya ayahmu." Ulang, ulang, seperti mantra. Di bengkel, udara penuh bau solder dan minyak. Kain lap tergulung di atas meja.
Pamanku meletakkan ponsel itu di lampu perbaikan, menatap layar retak seakan membaca tanda-tanda pada batu. Tangan-tangannya cekatan. Ia mengeluarkan obeng kecil, membuka casing, dan aku melihat sesuatu yang membuat perutku melengkung. Bagian dalam ponsel telah dimodifikasi. Ada slot kecil yang tidak semestinya ada. Di dalamnya, hampir tersembunyi, ada micro SD, lebih kecil dari kuku jari, padat dengan potensi bencana. Pamanku mengeluarkannya dengan hati-hati, memeriksa dengan kaca pembesar. Ada folder bernama dokumenku, katanya pelan. Isinya, identitasmu, rekening, dokumen kuasa. Ada juga beberapa rekaman suara dan pesan yang tampak direncanakan. Kata-kata itu seperti sebuah palu. Rekaman suara? Aku menarik napas sampai kosong. Baru sadar udara seakan menipis. Siapa yang mengirimnya? Tanyaku. Padahal di dalam hatiku aku sudah tahu jawabannya. Suara itu pasti bukan milik orang asing. Siapa lagi yang punya akses dekat pada ponsel itu, yang tahu kebiasaan merapikan meja, yang tahu cara menaruh obat di laci dapur. Pamanku menoleh, menatapku, dan itu adalah momen yang mengubah segalanya. Ada satu pesan yang baru, katanya. Labelnya, tahap akhir. Dia menunduk, matanya seketika kosong. Dan ada schedule. Waktunya tinggal beberapa hari. Dunia di sekitarku menjadi paralaks. Semuanya bergeser sedikit dari posisi yang aku kenal. Lampu bengkel jadi terlalu terang. Jam di dinding berdetak seperti jarum jam yang berkepanjangan. Pamanku meraih botol air minum lalu menggenggam tanganku. Kamu harus segera melakukan beberapa hal, katanya. Blok kartu, ganti kunci, simpan salinan bukti. Katanya itu seperti daftar belanja, padahal setiap itemnya menimbulkan kegentingan. Tapi jangan ceritakan pada siapapun, termasuk ayah. Ia menatapku seperti menimbang kalau aku mungkin tak percaya. Lalu dia menunduk ke micro SD. Dan dia menarik napas panjang yang lebih panjang dari biasanya. Wajahnya mendadak pucat. Ingat kata-kataku. Ia menekan lagi, hampir tanpa suara. Jangan percaya ayahmu. Aku tahu adegan ini terdengar seperti sinetron, tapi itu bukan sandiwara. Matanya pecah berkaca-kaca, suaranya menipis. Seketika ia merunduk, lalu tubuhnya memejam, kepalanya jatuh ke meja. Ada rasa panas di leherku. Aku mengguncangnya. Paman, paman. Bunyi dengar menderu di telingaku. Aku memanggil ambulans. Langkahku jadi satu-satunya gerakan, keras dan cepat. Tangan-tangan bengkel mengambil papan kayu, pintu bengkel terbuka, lampu-lampu berkedip. Pamanku tetap tidak sadar. Di rumah sakit, semua terasa surreal. Kursi-kursi di ruang tunggu berderet, bau sabun rumah sakit yang menusuk, suara monitor yang berkedok. Dokter keluar, berkata sesuatu yang samar tentang serangan jantung kecil, tentang usia. Mereka meresepkan istirahat. Pamanku tidak bangun langsung. Ia terbawa pada sebuah tidur panjang. Dokter menyingkir. Aku duduk di bangku, pegang micro SD di tangan seperti sebuah bom kecil. Isinya tidak bertanya apapun. Hanya diam menunggu saatnya. Malam itu aku pulang membawa satu beban baru selain micro SD. Rasa tidak percaya. Ayah menyambutku seperti biasa, cenderung hangat, tak menyadari kecamuk yang kusembunyikan. Ia mencium dahiku pelan, berkata, "Kamu baik-baik saja?" Aku mengangguk. Dia mengira semua ini soal kecemasan pamanku. Dia tidak tahu. Aku tidak memberitahu pamanku apa saja yang ku ketahui. Aku tidak memberitahu ayah. Aku tidak bisa memberitahu siapapun. Ada sesuatu yang lebih besar dari sekadar perselisihan keluarga. Ada istilah yang pamanku pakai di bengkel. Tahap akhir. Kata itu berputar di kepalaku seperti piringan yang retak. Tahap akhir terdengar seperti sebuah mantra untuk menjatuhkan rumah. Literal atau kiasan. Bila ada dokumen kuasa, bila ada rekening yang dialihkan, bila ada rencana kecelakaan yang dibuat tampak seperti tragedi alami. Lalu apalagi yang bisa kutunggu? Aku tidur tidak nyenyak. Setiap bunyi pintu ditutup membuatku melonjak. Teleponku kupeluk erat seperti pelampung. Di telepon itu,
Aku membuka aplikasi pesan berulang kali, mencari jejak, mencatat percakapan lama. Ada chat lama antara ayah dan seseorang bernama Jihan. Aku bergidik. Nama itu muncul di microSD juga, disertai nomor telepon yang kupikir tidak aktif lagi. Chat-chat itu tampak manis pada kulitnya. Topik tentang rencana, tentang pengaturan rekening, percakapan bertingkat yang tidak pernah kulihat sebelumnya. Ada frasa yang diulang, target tahap akhir, dan konfirmasi tanggal. Saat kulihat lebih teliti, ada potongan pesan yang menyebutkan lokasi. Makan malam di rumah, itu momen yang tepat. Aku menutup telepon. Makan malam. Rumah. Momen yang tepat. Kata-kata itu mengayun seperti bandul. Seseorang yang kucintai, yang aku percayai sejak kecil, bisa saja bersiap melakukan sesuatu padaku di meja makan di depan wajahku sendiri. Pikiran itu membuat seluruh tubuhku membeku. Pagi-pagi setelah kejadian di bengkel, aku melakukan hal yang pamanku perintahkan. Setidaknya yang aman untuk kubagikan. Aku menelpon bank. Kata orang di seberang sana, mereka akan menghentikan transaksi kalau ada kecurigaan. Mereka menanyakan verifikasi identitas beberapa kali. Aku menjawab dengan tepat, dengan suara yang tidak bergetar. Lalu aku menelpon tukang kunci, seorang pria yang dikenal di kawasan kami, yang biasanya mengganti kunci tanpa drama, dan mengatakan pada istrinya bahwa aku merasa tidak aman. Aku minta dia datang, cepat. Aku mengganti lemari penyimpanan kecil, menyembunyikan beberapa dokumen penting di tempat yang hanya ku ketahui. Aku memindahkan beberapa barang ke rumah temanku yang kutahu aman. Aku melakukan semuanya seperti pemain catur yang memindahkan bidak di papan kaca. Tenang, metodis, tetapi dengan ruangan penuh kecemasan. Pamanku pulih sedikit, cukup untuk duduk. Ia menatapku seperti orang yang baru melihat sesuatu yang tak tergambarkan. Aku sempat melihat sebagian isi, katanya. Suaranya serak. Aku tidak bisa membacanya semua, tapi aku tahu ini bukan kebetulan. Ada pola. Ia berkedip, lalu menekan tanganku seolah ingin memberiku energi yang tidak terasa. Kalaupun ayahmu terlibat, ia menambahkan pelan, mungkin dia dipengaruhi, atau mungkin dia yang merancang. Aku tidak ingin menuduh tanpa bukti. Ada banyak kemungkinan, semua mengiris. Pikiran-pikiran itu mengerucut ke satu titik. Perlu bukti yang tak terbantahkan. Pamanku mengangkat bahu lalu menyentuh teleponku. Kita harus menggandakan ini, katanya. Menduplikasi isi microSD. Supaya kalau ada yang mencoba memusnahkan bukti, kita punya salinan. Aku menatapnya. Bagaimana caranya? Tanyaku, lalu langsung sadar. Aku menanyakan hal yang mungkin bisa salah kaprah. Pamanku menghela napas. Sederhana, Nara. Kita pindahkan isinya ke perangkat yang aman, biar tidak hilang. Ia menjelaskan secara sangat sederhana. Cukup agar aku mengerti konsepnya, membuat salinan, bukan mengubah aslinya. Jangan kirim via cloud, jangan beritahu banyak orang, simpan di 2 tempat. Dia berulang-ulang memperingatkan untuk tidak mengunggahnya sembarang ke internet. Aku paham. Di dunia yang serba digital, bukti paling rapuh adalah bukti yang bisa dihapus. Disinilah kata-kata pamanku kembali berdengung. Jangan percaya ayahmu. Kenapa? Karena orang dalam punya akses sempurna untuk mengaburkan jejak. Atau malah memanfaatkan kepercayaan untuk menyusun skenario. Kami membuat salinan. Pamanku menangani alatnya seperti seorang biarawan yang merawat doa-doa terselubung. Ia meletakkan microSD di dalam pembaca kecil, menancapkannya ke laptop jadulnya, lalu menekan tombol. Layar berkedip. Bar kecil berjalan. Kami bertukar pandang tanpa kata-kata saat proses itu berlangsung. Ketika salinan rampung, kami menyimpannya di 2 flash drive. 1 ke dalam brankas kecil yang kukunci dengan kombinasi yang hanya aku tahu. 1 lagi kusisipkan ke dalam amplop yang kuberikan pada sahabatku, Lila, dengan instruksi untuk tidak membukanya kecuali aku benar-benar memintanya. Ada rasa aman kecil dari tindakan itu. Bukan karena ancaman hilang, tapi karena kami mengurangi probabilitas keseluruhan. Namun ada juga rasa lebih berat. Tindakan ini adalah deklarasi perang.
Sekali bukti itu ada di luar, tidak ada jalan kembali. Aku menyadari aku telah menarik garis. Seminggu berlalu dengan ketegangan yang selalu hadir seperti bayangan. Ayah menjadi sedikit berbeda. Ia lebih lembut, lebih penuh perhatian, seperti seseorang yang berusaha membayar hutang yang tak pernah ia tahu ia punya. Ia memasak, membantu menata rumah, memeriksa kecantikan tanaman. Kadang senyumnya terasa seperti nakal. Kadang pula ada kecanggungan yang membuatku ingin bertanya. Tapi aku menahan diri. Aku tidak ingin membuat pamanku terpojok. Aku juga takut sebuah salah langkah akan mengakhiri lebih dari sekadar kepercayaan. Ini bisa berakibat fatal jika ada skenario tahap akhir. Di sela-sela hari-hari itu, pamanku berbicara sekali-kali tentang orang lain, tentang seorang perempuan yang sering muncul di chat, nama Jihan, yang muncul berulang-ulang. Dia mengangkat alisnya seperti mengatakan sesuatu yang tidak pantas untuk disebut di ruang tamu. Ada juga transfer kecil, katanya. Bukan jumlah besar, tapi cukup untuk menandai pola. Aku mendengarkan, menunggu benang merah yang menempatkan ayahku sebagai dalang. Tapi pikiranku menolak menyusun skenario terlalu cepat. Bukan karena aku mempercayainya, tapi karena kenyataan seringkali lebih rumit. Kesedihan, tekanan finansial, intimidasi, semua bisa merubah manusia. Suatu malam, aku menemukan sebuah pesan di telepon ayah yang membuat jantungku berpacu. Notifikasi singkat tentang pesan terjadwal. Konfirmasi 20 pasija, 12. Dan baris-baris pendek yang tampak seperti arahan kepada seseorang. Siapkan meja, obat, suasana. Aku hampir muntah. Kata obat membuat rasa panas mengelilingi tenggorokanku. Aku menaruh telepon itu di tas, tanganku dingin. Di kepala, satu skenario menghantui. Makan malam yang dirancang sedemikian rupa sehingga tampak seperti tragedi alami. Seorang anggota keluarga yang tiba-tiba kritis, sebuah suap narasi, semuanya merapikan bukti agar terlihat seperti takdir. Aku memutuskan untuk bertingkah normal. Jika aku menunjukkan ketegangan, mungkin itu akan memicu kecurigaan, atau lebih buruk, memaksa pihak yang ingin menyingkirkan aku untuk mempercepat rencananya. Jadi aku memasak sup ayam, makanan comfort yang selalu membuat kami bicara tentang kenangan kecil. Aku menata meja dengan pelan. Lampu menggantung rendah, musik klasik pelan di radio. Semua seperti setting makan malam di film. Tapi di balik itu, aku menempatkan beberapa hal. Kamera kecil tersembunyi di buku di rak. Telepon darurat yang siap dipencet, nomor polisi tertulis di lengan teleponku, semua tindakan yang tidak terlalu mencolok, namun cukup bila ada yang tidak beres. Malam itu, ayah masuk dengan senyum yang hangat. Ia duduk, menatapku lama. Ada momen ketika makanan di mulutnya berhenti, dan saya melihat kerut di dahinya. "Kamu sehat?" tanya ayah. Suaranya lembut. Ada belitan kata-kata yang tak semestinya ada. Aku hanya tersenyum. "Iya," jawabku, menelan. Air mata yang hampir jatuh kupertahankan. Di tengah makan, teleponku bergetar di bawah meja. Sebuah pesan masuk. Aku melihat sekejap. Konfirmasi. 2 kata pendek. Tanganku berkeringat. Aku menarik napas. Di luar, jantung berdebar. Dalam ruang makan, suasana tetap hangat. Ayah mengangkat gelasnya. "Untuk masa depan," katanya. Aku mengangkat gelas juga. Pura-pura ikut. Saat kafein dan rasa garam bersatu, aku merasa mual. Tapi saat itulah, saat kami hampir menenggak sup, langkah terdengar di teras. Seperti biasa, ayah berdiri untuk membuka pintu. Aku mengikuti dengan pandangan, kamera di rak menyorot diam, merekam setiap gerakan, pintu dibuka. Seorang pria berdiri, bukan seseorang yang kukenal, tetapi ia mengangguk hormat seperti tamu biasa. Suasana sedikit tegang. Pria itu berbicara singkat dengan ayah di ambang pintu, lalu mereka tertawa kecil. Mereka masuk, duduk, mengobrol seolah topiknya ringan. Aku mencoba mendengar. Nama Jihan terucap seperti bisik kecil. Kupandang ayah. Ia tersenyum. Aku menahan diri dari reaksi berlebihan. Malam itu berlalu tanpa insiden. Setidaknya yang terlihat. Pria itu pulang. Ayah mengunci pintu. Kami bersihkan meja. Aku membawa piring ke dapur, melihat ke atas.
Kamera tetap pada posisinya. Di layar kecil kamera, ada lampu merah yang berkedip, rekaman berjalan. Aku merasa sedikit lebih aman. Sedikit. Keesokan harinya, aku menerima pesan lain di telepon ayah. Konfirmasi dibayar. Final tahap 2 hari. Aku hampir pingsan. 2 hari. Waktu begitu sempit. Pamanku yang pulih itu datang lagi, duduk di sofa, dan kami berbicara dalam bisik. Kita tak bisa menunggu, katanya. Jika memang ada rencana, kita harus memancing pelaku dan merekam pengakuan. Kita butuh saksi ketika dia mengakui, atau setidaknya bukti yang tak dapat disangkal. Ada bahaya di rencana itu juga. Menjebak seorang anggota keluarga, apalagi ayah sendiri, bukan tindakan kecil. Ada risiko trauma, ada risiko kesalahan langkah. Tapi semakin lama aku menunggu, semakin jelas satu hal. Menunggu bisa berarti menyerahkan kendali. Aku tidak ingin menjadi orang yang menunggu. Aku ingin bertindak. Kami menyusun rencana sederhana. Malam makan berikutnya akan kami atur. Aku akan bertingkah seperti biasa. Pamanku dan Lila akan menonton dari luar, merekam. Jika ada usaha mencurigakan, obat yang lebih dari seharusnya, sikap manipulatif, apapun yang menunjukkan ada niat jahat, kami akan memanggil polisi. Itu saja. Legal, terukur. Tidak beresiko terlalu tinggi. Itu semua tampak seperti langkah kecil untuk menghindari tragedi besar. Sebelum rencana itu, aku memutuskan melakukan satu hal lagi, mencari motif. Aku menggali kembali dokumen di microSD, membaca percakapan lama, melihat transfer kecil, mencari pola. Dan aku menemukan sesuatu yang membuat darahku meradang. Pesan-pesan yang tampak seperti negosiasi. 1 juta kecil setiap bulan, tulis seseorang. Buat tampak alami. Ada nama lain, bukan hanya Jihan. Muncul beberapa kali. Uang kecil, di sana-sini. Tidak cukup untuk menutupi hutang besar, tapi cukup untuk menandakan hubungan yang beracun. Tidak hanya uang. Ada bukti percakapan yang memastikan adanya perencanaan, kalimat yang memetakan kegiatan, tanggal, bahan yang dibeli, waktu. Semua itu menancap di otakku. Satu hal yang jelas, ini bukanlah tindakan spontan. Ini direncanakan. Ini lama. Ini terstruktur. Malam sebelum hari H, aku terjaga sampai larut, menyusun catatan kecil. Daftar pihak yang mungkin terlibat. Daftar dokumen yang harus ditunjukkan jika dibutuhkan. Rencana komunikasi cepat. Aku menulisnya di selembar kertas kecil, lipat, dan simpan di bawah alas piring di meja makan. Tempat yang menurutku tidak akan dicari oleh pelaku yang percaya dirinya sudah menguasai semuanya. Jam berdentang di dinding kamar. 20 jam lagi sampai makan malam yang direncanakan. 20 jam untuk mempersiapkan diri, menguatkan bukti, menenangkan pikiran. Di kamar, aku berdiri di depan jendela, memandang halaman rumah yang hening. Di kejauhan, lampu-lampu kota berkedip. Aku membelai microSD lagi, merasakan relief kecil ketika kupikir aku punya lebih dari satu saksi, lebih dari satu salinan bukti. Tapi ada juga rasa dingin yang merayap di tulang belakang. Pamanku sudah berbisik. Dia sudah memberi peringatan sebelum napas terakhirnya. Jangan percaya ayahmu. Peringatan itu terus bergema. Siapa yang berani percaya kalau bukan aku sendiri? Siapa yang akan mendengarku bila aku menuduh ayah? Siapa yang percaya kalau dunia ini ternyata tak seaman yang kami pikir? Di lorong sepi, teleponku berbunyi. Nomor tidak dikenal. Aku meraih, tangan kuyak. Halo? Suara di seberang, berkod. Kamu harus hati-hati malam ini, kata suara itu. Mereka sudah tahu microSD itu ada di 2 tempat. Aku terdiam. Suara itu putus. Baris call terhenti. Adrenalinku melonjak. Ada orang lain. Sebuah entitas yang tahu dan memperingatkanku. Apakah itu paman yang menghubungi balik dari rumah sakit? Apakah itu Lila? Atau seorang pelindung tak dikenal? Aku tidak tahu. Yang aku tahu, jumlah orang yang tahu semakin sedikit. Dan jumlah orang yang harus kupercaya semakin sedikit pula. Di meja, kalender menandai hari. 20 jam. Aku menutup mata,
dan mencoba mengingat wajah pamanku saat ia berbisik. Wajah itu rapuh namun tegas. Ia tahu sesuatu yang aku tidak tahu. Ia memberikan peringatan sebagai warisan terakhir. Warisan itu bukan benda, bukan uang, bukan petunjuk. Warisan itu adalah kata. Jangan percaya. Aku menyimpan kata itu di dalam hatiku, seperti kunci yang tak pernah kutahu kegunaannya. Kemudian aku dengar bunyi mobil di jalan. Lampu-lampu menyapu kaca. Aku tahu malam itu akan menjadi panjang. Aku tahu aku takkan bisa tidur lagi. Aku menyalakan lampu kecil di rak, menatap ke layar kamera yang menunggu. Di pojok layar, ada titik merah yang berkedip. Rekaman sedang berlangsung. Suatu hari nanti, bila semuanya telah usai, mungkin rekaman itu akan menjadi bukti yang menyelamatkanku. Atau mungkin ia akan menjadi barang bukti dari sebuah pengkhianatan terbesar dalam hidupku. Pengkhianatan dari orang yang seharusnya melindungi aku sejak lahir. Aku memegang micro SD terakhir di tangan, menutup mata, dan berbisik pada diri sendiri, bukan pada siapapun. Aku harus selamat. Aku harus tahu siapa yang merencanakan ini. Aku harus membuat mereka bertanggung jawab. Di luar, jam berdentang. 20 jam. 20 jam tinggal. Di dalam, sebuah rahasia menunggu untuk terkuak. 20 jam menyusut menjadi hitungan menit. Setiap bunyi di rumah terasa seperti ketukan di dinding benakku. Aku cek sekali lagi kamera tersembunyi di rak. Titik merahnya masih berkedip. Defisit keamanan kecil yang kini terasa seperti penjaga paling setia. Di luar, pamanku yang sebelumnya lemah kini terlihat lebih siap. Walau matanya merah, terdapat keluguan kepala tukang servis yang berubah menjadi ketegasan. Lila datang dengan wajah setengah tegang. Memelukku sebentar tanpa kata. Kami bertukar pandang yang tidak perlu terjemahan. Rencana sederhana itu masih jalan. Bukti tercatat, saksi di tempat, polisi akan dipanggil bila ada tanda mencurigakan. Malam itu, rumah kami seperti panggung yang menahan napas. Aku menata meja makan, sekali lagi membiarkan rutinitas menutup rasa bersiap. Sup, piring yang rapi, musik yang halus. Semua seperti adegan biasa, kecuali di balik tirai ada 3 orang yang menahan napas dengan tujuan yang sama, menyelamatkanku. Ayah datang lebih awal dari biasanya. Senyum di wajahnya tampak hangat seperti kain lama. Ada kerutan di pelipisnya yang menimbulkan bayang-bayang keraguan di hatiku. Ia mencium keningku, katanya sesuatu tentang hari yang melelahkan. Aku membalas dengan senyum kecil, menaruh piring di hadapannya, dan menahan rasa ingin bertanya yang menjerit. Di meja, percakapan ringan berlangsung seperti ritual. Berita ringan, komentar tentang cuaca, cerita lama tentang tetangga. Aku makan sambil mendengar, setiap kata diukur seperti detak alat ukur. Sesekali aku menunduk, melihat kamera melalui refleksi cermin kecil. Titik merah masih berkedip. Pintu depan sedikit terdengar ketika seseorang masuk. Aku meninggalkan piring untuk membuka. Seorang tamu, bukan asing, berjalan masuk, berbasa-basi dengan ayah, menyalami, duduk. Aku memperhatikannya. Wajahnya tenang, tangan terlatih menunjukkan kebiasaan yang akrab. Kata Jihan melintas di telingaku seperti getar. Sunyi menekan. Ketika makanan mulai masuk ke mulut kami, ponsel ayah bergetar di bawah napak tangannya. Ia mengambilnya, menyeringai, lalu meletakkannya lagi tanpa mengatakan apa-apa. Aku melihat sekilas ke layar. Notifikasi samar muncul dan hilang. Hati yang menolak untuk jatuh segera melesat. Kalimat lama yang kutahu sudah menjadi bahaya. Konfirmasi. Angin dingin berjalan di sepanjang tulang punggung. Lalu, di luar rumah, bunyi keras berkedip. Suara yang tak wajar. Geseran pintu, langkah berat. Aku menahan napas. Kepala semua orang sedikit menoleh. Di luar, lampu teras berkedip. Ada keributan di ambang. Aku berpikir, mungkin tamu lain, berharap bahwa kecemasan ini hanya karangan pikiranku. Tiba-tiba, suara langkah menyusup ke lorong belakang, bukan langkah tamu. Aku berdiri. Kali ini aku tidak berteriak. Sebaliknya aku menekan lengan bajuku ke bibir, memberi kode.
Lila melambaikan tangan kecil dari jendela dapur. Pamanku mengangkat ponsel lalu pergi ke belakang rumah. Menyelinap di antara bayang-bayang seperti sosok yang lama sekali bergelut dengan perangkat keras dan kabel. Ia tahu posisi semua celah. Ia bergerak tanpa bunyi, sedangkan aku kembali ke meja, berpura-pura gusar karena rempah terlalu asin. 5 menit kemudian, sesuatu yang tak terduga mengguncang rencana kami. Dari jendela kecil di koridor, aku melihat siluet 2 orang mendekat. Mereka berbeda dari tamu tadi. Gerakan mereka cepat, tangan satu di saku, gerak seperti seseorang yang sudah tahu apa yang dicari. Aku berdarah dingin. Teleponku bergetar. Sebuah pesan masuk ke kontak yang kupakai untuk memberi sinyal sejak tadi. Ada orang di pagar. Hati-hati. Itu pesan dari Lila. Napasku menguncup. Pamanku keluar, menahan pintu, tubuhnya menabrak sedikit. Aku melihatnya bicara. Suara mereka samar, aku tidak bisa menangkap kata. Lalu tiba-tiba satu dari mereka mendorong paman. Dorongan itu bukan sekadar dorongan. Ada kekerasan yang tak perlu, sebuah usaha untuk menyingkirkan penghalang. Pamanku terjatuh. Nyeri di dadaku menusuk. Aku sudah merasakan itu sebelumnya, tetapi malam ini, rasa itu menggumpal menjadi ketakutan murni. Aku berlari keluar. Udara malam seperti mata pisau. Di halaman, keributan berubah menjadi adegan yang kusam. 2 orang menahan pamanku. Ada benturan, suara cangkir jatuh, kemudian sebuah gerakan yang lebih cepat dari yang harusnya. Pamanku berusaha berdiri, menepis, memanggil namaku dengan suara yang patah. Kugapai tangannya, mencoba menariknya. Ia menatapku, mata yang kabur tapi penuh niat, dan di saat itu aku mendengar kata-kata yang terus mengiris. Jangan, percaya. Ayahmu, suaranya hampir hilang, napasnya tersengal. Ia menggenggam tanganku kuat, seolah menancapkan pesan itu ke dalam tulang punggungku. Sebelum aku sempat bertanya apa-apa, kegelapan menutup sejenak, paman kehilangan keseimbangan, dan ia jatuh ke tanah. Ada darah yang menodai ujung baju kerjanya, bajunya yang selalu penuh bekas solder kini ternoda. Tanganku kedinginan saat menyentuh kulitnya yang lembab. Ia menoleh padaku lagi, berusaha mengangkat kepala, lalu menekan sesuatu di tanganku, benda kecil yang dingin. Simpan ini, bisiknya, suaranya melemah. Biar mereka tahu. Aku mengangguk tanpa kata, napasku melepuh. Suasana di sekitarku memudar. Beberapa tetangga sudah berdiri di ambang, lampu-lampu berkedip. Lila berlari kepadaku, wajahnya pucat. Aku meraih ponsel, menelepon ambulans, suaraku gemetar. 2 pria itu kabur ke kegelapan sebelum sirene terdengar. Aku tahu mereka tahu tujuan kami. Bukan hanya menghilangkan barang, tetapi menutup mulut orang yang tahu. Di rumah sakit, semuanya menjadi lambat seperti resap air. Dokter bekerja cepat. Paman yang sejak awal menjadi benteng kecilku melemah di ranjang putih yang steril. Suara monitor bergantian, dan pamanku membuka mata beberapa kali dengan kebingungan. Ia melihatku, lalu menempelkan tangan dinginnya ke pipiku. Jangan, berikan dokumen utama pada siapapun. Katanya pelan, suaranya hampir tidak lebih keras dari bisikan. Ia menoleh ke arah jendela rumah sakit, matanya menatap sesuatu yang tidak ada. Lalu ia menutup mata, napasnya menjadi tak beraturan. Dokter mengerahkan tangan, dan kami semua berdiri di luar ruang perawatan seperti boneka yang kehilangan tuas. Pamanku berbisik lagi, suaranya reput seperti kain yang terkoyak. Jangan percaya ayahmu. Kali ini kalimat itu datang seperti dahaga terakhir. Napasnya tersendat, lalu makin renggang. Dia mencoba mengangkat kepalanya, menatapku. Ada beban di wajahnya yang tak bisa kuartikan. Di telingaku, perkataannya putus-putus, satu pesan terlalu besar untuk ia bawakan sendirian. Periksa, folder, suara. Lalu, dengan mata yang puas karena pesan sudah disematkan, ia menarik napas panjang yang bergetar. Napas terakhirnya seperti pintu yang tertutup dengan lembut, dan tubuhnya mengendur. Tangan yang sebelumnya penuh solder kini tak lagi kuat menggenggam.
Wajahnya yang keras dan hangat itu menjadi tenang. Ada suara di kepalaku yang pecah. Sebuah kegemparan yang tidak tersusun. Aku berlutut, menggenggam tangan paman yang kini dingin. Air mata yang kusembunyikan selama berminggu-minggu itu turun deras. Di sampingku, Lila menangis tanpa suara. Di lorong rumah sakit, orang-orang menatap seperti saksi yang tak diundang pada babak akhir sebuah drama. Dalam hati aku tahu satu hal. Paman telah memberi peringatan terakhirnya saat napasnya pupus. Ia memberi aku satu amanat yang harus kutunaikan. Jangan percaya ayahku. Kala matanya tutup, sesuatu di dalamku retak. Bukan hanya karena kehilangan, tapi karena kebenaran yang tiba-tiba tampak seperti jurang. Paman memberikan nafasku sebuah misi yang harus kumiliki dengan harga apapun. Aku menaruh micro SD itu di dalam genggamanku, merasakan bobotnya yang seolah lebih berat dari yang sebenarnya. Di ruang itu, bunyi mesin berdenyut seperti latar untuk sebuah sumpah. Aku harus menguak kebenaran, entah itu menyakitkan atau membebaskan. Setelah pemakaman yang hening, beberapa hari berlalu seperti kabut, kegiatan kami berubah dari kesiapsiagaan menjadi perang terbuka. Aku menyerahkan semua salinan micro SD pada Lila, yang membawa satu salinan ke kantor pengacara perempuan kami, seorang wanita tua bernama Ibu Rina, yang pernah membantu orang-orang kecil. Kami bertemu dengan polisi setelah laporan dibuat tentang serangan malam itu. Polisi memanfaatkan salinan bukti itu untuk memulai penyelidikan, memeriksa transfer keuangan, mencari jejak yang tertinggal. Aku duduk di sana dalam ruang penyelidikan yang dingin, menceritakan semuanya. Penemuan micro SD, chat dengan nama yang selalu muncul, jadwal yang tertulis tahap akhir. Dan tentu saja bisikan pamanku yang kini menjadi motif emosional yang tak bisa kusembunyikan. Polisi bergerak. Mereka tidak menjanjikan hasil instan. Tapi untuk pertama kalinya, ada tim yang menaruh telinga pada micro SD itu. Mereka menganalisis file audio yang ada di dalamnya, memeriksa metadata yang tak terlihat oleh mata biasa, mencari pola transfer ke rekening yang terhubung. Mereka menanyai saksi-saksi yang kusarankan, termasuk tetangga yang melihat pria yang melarikan diri malam itu. Ada teknisi forensik dari kepolisian yang menjelaskan, dengan bahasa sederhana, bahwa file audio bisa dimanfaatkan sebagai petunjuk siapa yang terlibat, suara, nada, jejak kecil, yang hanya bisa dibaca oleh alat dan kesabaran. Sementara polisi mulai bekerja, aku melakukan sesuatu yang tak terduga. Aku menghadap ayah. Aku tidak bisa menggambarkan apa yang mendorongku. Mungkin itu keperluan manusia untuk menempelkan wajah yang dicurigai pada argumen yang konkret. Ayah menatapku dengan mata yang lelah ketika aku mengetuk pintu ruang kerjanya. Kami duduk berdua di ruang tamu yang dahulu penuh keakraban. Aku menunjukkan sebagian bukti yang kutahu tidak bisa disangkal. Rekaman singkat dari micro SD di mana ada suara yang, saat didengarkan ulang, terdengar seperti ayah berbicara dengan seseorang tentang pengaturan dan tanggal. Aku tidak memutar seluruhnya di depan ayah. Aku tidak ingin membuat tampilan yang kecil berubah menjadi penghakiman. Aku menanyakan, lurus, tanpa pukulan, apa yang sedang terjadi. Ayah menatapku lama. Wajahnya yang selama ini aku kenal tiba-tiba asing. Ia berkumur, mencari kata, lalu menghela napas panjang. Ada jeda yang terasa seperti retak antara kami. Lalu ia bercerita, tetapi bukan dengan kata-kata yang bisa menyelesaikan luka. Ia berbicara tentang tekanan yang kutahu, tapi tidak sampai sebesar bukti yang terbaring di hadapanku. Utang yang dipegang rapat, ancaman dari orang-orang yang tak kuidentifikasi, ketakutan yang membuat langkah bodoh. Ia menyampaikan kisah tentang bagaimana hal-hal kecil berubah menjadi lubang besar, tentang bagaimana seseorang bisa mulai berjalan di antara two choices yang tak ideal. Ada air mata, ada kali-kali suara yang pecah. Ketika aku menanyakan langsung apakah ia pernah terlibat langsung, ayah menarik napas panjang dan melepasnya seperti beban yang selama ini ia pikul sendirian. Ia tak membantah adanya komunikasi dengan seseorang bernama Jihan atau adanya transfer kecil yang masuk ke rekeningnya. Ia mengakui, tapi ia berkata, itu bukan untuk menghapus siapapun. Aku pikir aku bisa mengalihkan mereka, katanya lirih. Aku pikir aku bisa menghentikannya sebelum semuanya jadi besar. Aku tak ingin kamu terluka. Suaranya patah. Tapi aku takut. Kata kanannya seperti jarum di jiwaku,
menyedihkan sekaligus menakutkan. Di satu sisi aku merasakan simpati. Di sisi lain ada rasa pengkhianatan yang menimbulkan ledakan. Fakta tetap fakta. Ada bukti yang menunjuk ke namanya. Ada komunikasi. Ada transfer. Ada jadwal yang disebutkan. Polisi, yang kini sudah diberitahu, menaruh catatan. Mereka menginterogasi ayah dengan protokol yang dingin tapi adil. Ayah mengaku memberikan beberapa informasi, menerima beberapa transfer, tapi ia menolak keras tuduhan bahwa ia merancang rencana tahap akhir untuk mencelakakanku. Ia berulang kali menyatakan penyesalan. Polisi tidak segera menahan ayah. Mereka menahan sementara beberapa orang yang teridentifikasi lewat bukti keuangan dan percakapan. Orang-orang yang ternyata memiliki hubungan dengan nama Jihan dan E. Investigasi memutarnya seperti jalinan benang, mengungkap simpul demi simpul. Beberapa saksi menambahkan detail, bukti transfer kecil ke rekening ayah, kontrak digital yang tampak jelas disusun untuk memindahkan aset, catatan komunikasi yang menunjukkan koordinasi. Ada orang yang ditetapkan sebagai perantara, seseorang yang bekerja sebagai penyambung antara jaringan yang lebih besar dan tangan-tangan yang melakukan tugas kotor. Mereka menyebut tertuduh, nama yang selama ini hanya muncul di pesan, sebagai bagian dari jaringan kriminal yang mencoba mengambil keuntungan. Apa yang paling menyakitkan adalah menonton ayah di antara dua dunia. Seorang lelaki yang telah kujaga sejak kecil, dan seorang lelaki yang kini ada di daftar pemeriksaan polisi. Ia tidak selaras. Ada sisi-sisi dalam dirinya yang membuatku bertanya-tanya, apakah ia benar-benar dalang atau korban keadaan. Aku memilih untuk menyerahkan keputusan itu kepada proses hukum, karena aku ingin kebenaran yang bersih, bukan sidera karena dendam. Persidangan berlangsung seperti pengguliran lambat. Saksi-saksi dipanggil, bukti dipamerkan, detil-detil kecil tentang transfer bank, timbal balik pesan, dan rekaman audio yang diambil dari micro SD. Di ruang sidang, suara paman terasa hadir melalui potongan bukti yang pernah ia temukan. Pihak penuntut menempatkan fakta-fakta yang terukur. Ada alur transfer, ada rencana yang disebut tahap akhir, ada orang yang menyiapkan skenario. Pihak pembela memberikan narasi lain, kesalahan, tekanan, kesepakatan samar yang tak dimengerti. Aku duduk di bangku korbannya, menyaksikan orang yang kucinta menjadi bagian dari teka-teki hukum besar. Di luar pengadilan, opini orang berayun. Beberapa tetangga menunjukkan simpati dan kejengkelan, sebagian lain menatap dengan mata tanya. Di media sosial, cerita kita kecil berkembang menjadi headline kecil. Orang-orang membicarakan, menebak, menghakimi. Itu seluruh beban baru yang harus kupikul, eksposur publik. Tetapi aku berpegang pada satu hal. Aku punya bukti, aku punya paman sebagai saksi yang kini diam dalam mati, dan aku punya kebenaran yang perlahan terkuak lewat catatan digital yang tak bisa disembunyikan. Dalam sebuah sesi pengadilan yang kelabu, salah satu file audio diputar. Saat itu, sebuah rekaman mengandung pembicaraan di mana suara yang serupa dengan suara ayah terdengar merencanakan sesuatu yang bernada manipulatif, membicarakan tanggal, suasana, cara membuat semuanya terlihat alami. Ketika itu dimainkan, aku merasakan tubuhku mengejang. Ayah duduk tak mampu menatapku. Ada rona merah semu di wajahnya seperti malu yang tak bisa disembunyikan. Di luar, pengunjung bersorak kecil. Keputusan hakim mengikuti argumen hukum yang disusun. Sementara itu, penyelidikan memuntahkan beberapa nama lain, orang-orang yang bekerja sebagai kaki tangan, termasuk nama Jihan, yang kini ditangkap di kawasan lain, dan E, yang terhubung lewat perantara. Penahanan demi penahanan mengikuti, dan jalur uang mulai terputus. Akhirnya, suatu hari yang dingin di akhir musim, keputusan pengadilan menempatkan beberapa pelaku di balik jeruji. Ayah dikenai dakwaan tertentu, tidak selalu sebagai otak, tetapi sebagai bagian dari skema yang terbentuk dari kepanikan dan penilaian yang salah. Hukum bekerja dengan lambat, dan aku belajar bahwa keadilan tidak selalu penuh kepuasan. Ia penuh prosedur, dokumentasi, dan kewajaran yang kadang tidak mengobati luka. Namun, yang terpenting, ada respons. Ada pembebasan dari ancaman yang menggelayut. Ada penilaian atas tindakan yang merongrong keselamatanku. Proses pulihku bukanlah garis lurus. Di awal, aku merasa vital, seperti sesosok yang baru melepaskan diri dari kegelapan,
Tetapi kesedihan atas kehilangan paman menolak menguap. Ia menempel pada hal-hal kecil, lengan baju yang kosong di rak, bau solder yang entah mengapa selalu membawa kenangan. Lila menjadi pilar. Kami mengurus masalah administratif, memastikan mikro SD dan salinan lainnya disimpan di lembaga yang aman. Kami memulihkan rekening yang dipindahkan sebanyak kami bisa lewat proses hukum. Ada pertemuan dengan pengacara, pengembalian aset yang lambat, dan negosiasi yang melelahkan dengan bank. Di tengah itu semua, aku mencoba kembali pada rutinitas kecil yang dulu tampak biasa. Memasak, menanam di pekarangan, berbicara dengan teman. Aku mulai menulis jurnal, bukan untuk orang lain, tetapi untuk menata benang kusut di kepala. Setiap halaman yang kutulis adalah proses memindahkan beban dari dada ke kertas. Ada saat-saat ketika aku menangis keras, memarahi langit, memukul bantal, atau berteriak tanpa suara. Ada saat-saat ketika aku duduk dalam keheningan yang damai, mengingat paman yang selalu membawa alat kecil di sakunya, dan tersenyum ketika ia menemukan komponen yang tepat. Beberapa bulan setelah penahanan beberapa pelaku, ada sidang yang lebih rumit. Sebuah sidang yang menguji bukti, kredibilitas saksi, dan integritas digital. Aku berdiri di ruang sidang sebagai saksi, dan setiap pertanyaan adalah dorongan kecil menuju penyembuhan. Ketika aku bercerita tentang malam itu, tentang bisikan pamanku sebelum napas terakhirnya, bukan hanya aku yang menangis, ruang sidang menjadi ruang yang berisi banyak manusia yang menyadari kerapuhan kehidupan. Pembela menanyakan banyak hal. Aku menjawab dari lubuk hati yang tersisa. Jujur, tidak mencari balas dendam, hanya ingin keadilan. Akhirnya ada vonis yang cukup jelas. Beberapa pelaku divonis bersalah atas peran mereka, pembuat rencana, kaki tangan, orang yang melakukan kekerasan malam itu. Ayah menerima vonis yang menempatkannya dalam suatu masa peninjauan. Bukan semua orang memahami keputusan itu. Tidak semua orang puas. Bagiku, vonis itu bukan akhir. Ia adalah langkah hukum yang menegaskan bahwa ada akibat dari pilihan yang dibuat. Setelah vonis, banyak hal harus diatur. Hak asuh rumah, kepemilikan aset, dan pemulihan reputasi. Ada surat, ada wawancara, ada protes batin yang tidak selesai. Dengan berjalannya waktu, aku mulai membangun kembali sesuatu yang lebih dari sekadar kondisi kehidupan. Aku mulai membangun kembali rasa percaya pada diriku sendiri. Aku membuka sebuah usaha kecil, bukan untuk mengejar keuntungan, tapi untuk memberi ruang aman bagi diri sendiri. Aku merombak ruang kerja paman menjadi bengkel kecil yang kini kusediakan bagi para remaja tetangga yang ingin belajar memperbaiki gadget. Di sana, aku mendirikan papan kecil bertuliskan nama pamanku, sederhana, tanpa banyak aksen. Hanya pengingat bagi siapa saja bahwa ada orang yang dulu memberi kita pelajaran tentang ketelitian dan keberanian. Ada hari ketika aku berdiri di depan cermin dan melihat seorang perempuan yang berbeda dari dulu. Lebih berhati-hati tapi kuat, lebih sadar, namun tidak tergila-gila pada kebenaran yang memakan. Ada waktu aku berjalan di taman, tersenyum pada tetangga, dan merasa sedikit lebih ringan. Ada juga malam-malam ketika aku masih menangis, mengingat napas terakhir pamanku, bisikan yang kini aku simpan seperti barang termahal. Aku juga menulis surat panjang kepada ayah. Surat itu bukan untuk menuduh, ia untuk menempatkan kata pada kesedihan. Aku menulis tentang bagaimana rasa percaya bisa patah, tentang betapa sulitnya melihat orang yang kucintai berada di sisi lain dari kebenaran. Aku menulis tentang pamanku, yang telah memilih untuk memperingatkanku sampai napasnya habis. Aku menulis tentang bagaimana aku memilih untuk mencari kebenaran melalui jalur yang sah. Kemudian, aku menutup surat itu, menaruhnya di laci, bukan sebagai alat untuk membalas, tetapi sebagai langkah menuju pemulihan. Waktu adalah guru yang aneh. Ia merajut luka menjadi bekas yang lebih manusiawi. Sekitar setahun sejak malam itu, ada momen ketika aku berdiri di bengkel kecil kami, memegang sebuah papan sirkuit dan memikirkan sesuatu yang lucu. Bagaimana hidup bisa membuat kita menghubungkan kembali dua titik yang tampak terurai. Aku menyalakan radio kecil yang dulu dipakai paman, memutar lagu yang ia sukai. Ada senyum samar di wajahku. Sebuah telepon masuk.
Lila memberitahuku bahwa kasus perdata sedang berjalan, bahwa beberapa aset berhasil dikembalikan, meski tidak semuanya. Kita masih di sini, katanya. Suara itu hangat. Aku menaruh tangan di meja kerja, merasa bantalan tanganku seperti penopang yang nyata. Akibat dari semua ini bukan hanya soal kehilangan dan pengkhianatan, itu juga soal membangun kembali keamanan. Aku memasang pengamanan yang legal dan terukur, mengganti kunci, menempatkan sejumlah bukti di bank deposit, membagi salinan berharga pada orang yang bisa dipercaya. Itu bukan aksi drastis yang melanggar hukum. Itu adalah manajemen risiko yang dilakukan banyak orang ketika menghadapi ancaman nyata. Aku belajar mempercayai orang secara selektif, memberi ruang bagi hati untuk berkembang lagi. Pada hari peringatan pertama pamanku, aku mengundang beberapa orang yang membantu. Lila, beberapa tetangga, pengacara kami. Kami berkumpul di bengkel yang kini sedikit lebih rapi, dan setiap orang membawa cerita tentang bagaimana paman menolong mereka. Kami memasak makanan sederhana, berbagi tawa yang pahit namun hangat, dan menyalakan lilin kecil di meja kerja. Ada doa yang diucapkan tanpa formalitas, hanya keinginan untuk tetap melanjutkan hidup. Saat malam tiba, aku berdiri di luar bengkel, memandang bintang-bintang, dan berkata pada diri sendiri sesuatu yang sederhana namun tegas. Aku akan menjaga apa yang paman pertahankan. Kehidupan, kebenaran, keberanian untuk berkata tidak ketika diperlukan. 2 tahun berlalu sejak malam yang mengubah hidupku. Banyak hal telah hilang, banyak yang kembali. Nama ayah tetap menjadi bagian dari sejarah keluarga yang pahit. Ada luka yang tidak sembuh sempurna, tetapi ada juga ruang untuk berdamai. Aku masih berhubungan dengan ayah secara terbatas, bukan karena aku memaafkan tanpa syarat, tetapi karena aku memilih jalan yang bukan selalu tentang balas dendam. Kami membangun kembali komunikasi yang rapuh, memeriksa luka bersama, dan sesekali duduk bersama untuk berbicara tentang kenyataan yang sulit. Kadang, ketika aku menatap wajahnya, aku melihat bekas pertempuran batinnya. Sebuah cermin bahwa keputusan yang salah punya konsekuensi berat. Kini, ketika aku melihat kembali pada titik-titik yang memicu semua ini, ponsel yang hancur, micro SD kecil yang dingin, bisikan pamanku sebelum napas terakhirnya, aku menyadari satu hal yang tidak berubah. Keberanian kecil untuk tidak menerima hal yang tampak sebagai takdir. Pamanku memberi aku peringatan, dan itulah yang menyelamatkanku. Ia menancapkan kata-kata itu di dalamku, dan aku membawanya sampai aku punya bukti yang bisa membuka rahasia. Hidupku tidak lagi sempurna. Aku masih gentar di malam-malam tertentu. Aku masih merindukan paman lebih dari kata-kata. Tetapi aku juga menemukan sebuah kenyataan yang membebaskan. Aku bukan korban yang terus tersandera oleh masa lalu. Aku adalah orang yang mengambil alat-alat kecil, menyusun bukti, dan menuntut agar ada tanggung jawab. Jika ada sesuatu yang ingin kusampaikan pada siapapun yang menonton cerita ini hingga akhir, itu sederhana. Curahkan waspada pada hal-hal kecil dan lindungi dirimu dengan cara yang sah. Kepercayaan itu mahal. Jika harus diberikan, berikanlah dengan hati-hati. Dan bila seseorang memberi peringatan, dengarkanlah. Kadang kata-kata yang paling sederhana, yang diucapkan di ambang napas, adalah yang paling penting. Kalau cerita ini menyentuhmu, jika kisah kami membuatmu tergerak atau membuka mata, silakan bagikan kepada orang yang mungkin butuh mendengar. Dan kalau kamu ingin mendengar lebih banyak cerita nyata tentang bagaimana orang bertahan dan bangkit dari pengkhianatan, subscribe ke channel ini. Aku akan tetap di sini, menceritakan kebenaran, menghormati mereka yang gugur, dan menuntut keadilan dengan cara yang benar.